Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Kurniawan, NPM saya 22170511161. Akan menjelaskan tugas 1 TBO, yaitu teori komputasi. Teori komputasi atau Theory of Computation adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan bagaimana masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma dan seberapa efisien masalah tersebut dapat diselesaikan. Cabang teori komputasi itu ada 3 di sini. Pertama ada teori automata. Teori automata adalah studi tentang perangkat komputasi abstrak. Teori automata ini membentuk kerangka formal untuk merancang dan menganalisa perangkat komputasi seperti biokomputer dan komputer kuantum. Model-model ini penting dalam beberapa bidang komputasi, baik itu bidang terapan ataupun teoritis. Kemudian ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas ini mendefinisikan apakah suatu masalah dapat diselesaikan oleh mesin abstrak manapun. Beberapa masalah dapat dihitung sementara yang lainnya tidak. Kemudian ada teori kompleksitas. Ini adalah teori yang mempelajari biaya penyelesaian masalah sambil berfokus pada sumber daya, yaitu waktu dan ruang yang dibutuhkan sebagai metriknya. Waktu berjalan, suatu algoritma bervariasi berdasarkan masukan dan biasanya bertambah sering besarnya masukan. Nah, kemudian ada bahasa formal. Bahasa formal adalah Kemudian saya akan menjelaskan bahasa formal. Bahasa formal adalah suatu aturan yang meliputi bahasa pemrograman dan bahasa matematis seperti aljabar, logika proposisi ataupun aturan tersebut akan mengkonstruksi programming translator dalam bahasa pemrograman. Suatu bahasa adalah sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin automata. Contoh. Nah, ini L1, ini untuk contohnya ya begini ya. Nah, kemudian unit automata. Ini salah satu bagian dari teori automata tadi. Unit automata adalah mesin yang paling sederhana untuk mengenali pola. Digunakan untuk mengkarakteristik bahasa formal. Unit automata juga digunakan untuk menganalisis dan mengenali ekspresi bahasa manusia. Unit automata atau finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Unit automata terdiri dari berikut. Pertama ada key. Key ini kumpulan keadaan yang terbatas. Kemudian ada sigma, yaitu kumpulan simbol masukan. Kemudian ada key, ini keadaan awal. F itu himpunan status akhir. Dan ada delta, fungsi transisi. Nah, finite automata ini terbagi menjadi 2, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Pada perbedaannya ini ada pada finite automata DFA, jika terjadi suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Sedangkan pada non-determinate atau NFA, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.